Selamat pagi Narasi People. Narasi Pagi datang lagi nih untuk menemani sarapan informasi kamu. Kali ini ada aku, Satyadi, yang akan menyajikan berita-berita penting yang pantang buat kamu lewatin. Ada klaim dari Taliban yang katanya bakal menjalankan pemerintahan secara inklusif. Juga ada kabar dari Johnny Depp yang mengaku diboykot sama Hollywood. Ada juga update COVID-19 di New Zealand dan keberangkatan kontingen Indonesia di Paralimpiade 2020. Terakhir, ada kabar dari Pak Mahfud MD dan film porno. Apa hubungannya ya? Gak pakai lama, langsung aja kita simak selengkapnya. Taliban yang dulu bukanlah yang sekarang, kata mereka. Tapi para warga Afghanistan masih harap-harap cemas nih dengan peralihan kekuasaan ke kelompok Taliban. Gelombang eksodus warga Afghanistan setelah direbutnya pemerintahan oleh Taliban jadi gambaran bagaimana warga Afghanistan ketakutan terhadap Taliban. Mereka khawatir Taliban akan menjalankan praktik pemerintahan yang syarat kekerasan seperti sebelumnya. Namun, tak lama setelah menduduki Kabul, Taliban bilang akan lebih inklusif dalam mengelola pemerintahan, termasuk menghargai hak-hak perempuan dan kalangan minoritas. Hal ini juga diyakinkan oleh mantan Wapres RI Yusuf Kala yang telah 4 kali bertemu dengan petinggi Taliban, termasuk saat ia mengundang Taliban ke Jakarta. JK mengatakan Taliban kagum dengan praktik Islam di Indonesia yang berjalan dengan baik dan moderat. JK pun meyakini pemerintahan Taliban sekarang berbeda dengan 20 tahun lalu dalam artian lebih terbuka dan toleran. Anggota Komisi Budaya Taliban, Enamullah Samangani, dalam pernyataan pada Selasa 17 Agustus 2021 memberi gambaran kecil bagaimana Taliban akan menjalankan roda pemerintahan di Afghanistan. Ia menyebut perempuan harus bergabung dalam pemerintahan. Pada konferensi pers resmi pertama, 17 Agustus 2021, Taliban mengungkapkan bahwa mereka tidak ingin ada permusuhan baru serta merangkul warga yang pernah bekerja pada Amerika Serikat dan sekutunya. Harapan bahwa Taliban akan menjalankan pemerintahan yang inklusif datang dari dunia internasional, seperti Rusia yang bilang Afghanistan lebih aman ketimbang sebelumnya. Pihak UNICEF juga angkat suara. Mereka cukup optimis dengan diskusi bersama pihak Taliban terkait pendidikan anak perempuan di sana. Meski demikian, aktivis HAM Afghanistan Pashtana Durrani mengatakan kenyataannya tak semanis janji Taliban. So what they are saying, of course, they are looking for legitimacy from all these different countries to be accepted as the legitimate government of Afghanistan. But then at the same time, what are they doing in practice? A, either they don't have a control on their foot soldiers, or B, they really want the legitimacy but they are not willing to do the work. Memang belum terlihat sih gimana Afghanistan ke depannya di bawah pemerintahan Taliban. Dunia internasional harus benar-benar kerja keras untuk memastikan pemerintahan Taliban yang sewenang-wenang dan otoriter di masa lalu nggak kembali terulang. Semoga saja ya. Ada apa nih? Kok Mahfud MD bawa-bawa langganan porno? Random abis. Selasa 17 Agustus siang, Menko Polhukam Mahfud MD siaran live Instagram bareng Daniel Mananta. Pas lagi ngomongin soal kebebasan berpendapat, Mahfud MD buka suara soal kritikan yang dituainya setelah nge-tweet kalau dirinya nonton Ikatan Cinta pas PPKM. Pembelaan Mahfud, dia kebetulan aja nonton Ikatan Cinta saat itu, karena dia biasanya nonton film-film detektif. Tapi pernyataan selanjutnya nih yang random banget. Dia bilang gini, "Jaka sembung bawa kapak. Kayaknya gak nyambung deh, Pak. Pak Mahfud kan dulu dikritik bukan karena mutu tontonannya, tapi karena kepekaan dan sikap prihatin. Gitu kan ya?" Johnny Depp, siapa sih yang gak kenal sama bintang Pirates of the Caribbean dan Charlie of the Chocolate Factory ini? Nah, dia bikin pernyataan mengejutkan nih. Johnny Depp mengaku kalau dia diboykot sama Hollywood. Hah? Masih ingat sama kasus yang menimpa Depp beberapa waktu lalu? Saat itu, ia dituding melakukan KDRT terhadap mantan istrinya, Amber Heard. Ia pun menuntut tabloid Inggris The Sun setelah menyebut dirinya wife beater atau si pemukul istri, namun kalah dalam persidangan. Kekalahan Depp berimbas pada karirnya.
Mulai dari undur diri dari Fantastic Beasts hingga premier film terbarunya, Minamata, yang belum memiliki tanggal pasti kapan akan tayang di Amerika Serikat. Sembari menyinggung film teranyarnya tersebut, Depp pun merasa Hollywood memboikotnya. Namun, Depp juga mengatakan dibandingkan situasi yang dialami orang-orang di Minamata atau yang dihadapi para pasien COVID-19, yang ia alami hanya seperti dicakar anak kucing aja. Wah, Om Depp, semoga kasusnya cepat kelar ya. Oh ya, kamu juga udah gak sabar nih buat nonton Minamata. Salah satu negara yang punya cerita sukses dalam menangani pandemi COVID-19, yakni Selandia Baru, kembali diuji nih. Kasus COVID-19 di sana kembali muncul, dan Selandia Baru siap lockdown nasional. Per Selasa malam waktu setempat, Selandia Baru memulai lockdown nasional selama 3 hari di wilayah Auckland dan Coromandel selama 7 hari setelah ditemukan satu kasus COVID-19. Tingkat waspada yang diterapkan di Selandia Baru sekarang adalah level 4, level tertinggi lockdown di negara tersebut. Padahal, udah lebih dari 1 tahun Selandia Baru tak menginjak level ini. Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern, mengungkapkan penanganan varian Delta harus cepat agar nggak semakin meluas seperti yang terjadi di negara-negara lain. Saat lockdown level 4, semua penduduk Selandia Baru diminta untuk tinggal dalam bubble berisi orang rumah terdekat. Mereka juga hanya diperbolehkan keluar rumah untuk membeli makanan atau obat-obatan, mengakses perawatan kesehatan, dan olahraga dengan prokes pembatasan sosial. Wah, varian Delta memang bikin kita nggak bisa duduk tenang ya. Selandia Baru aja yang dulu jadi panutan kita masih bisa bobol gara-gara si Delta ini. Olimpiade 2020 memang udah selesai, tapi sebentar lagi Paralimpiade 2020 akan segera dimulai. Indonesia nggak ketinggalan dong mengirimkan putra-putri terbaiknya di ajang olahraga difabel terbesar di dunia tersebut. 24 Agustus mendatang, ajang olahraga untuk atlet berkebutuhan khusus Paralimpik 2020 akan mulai digelar hingga 5 September 2021. Atlet Indonesia yang lolos kualifikasi pun melampaui target, dari yang awalnya hanya 15 menjadi 23 orang, serta lolos 7 cabur dari 6 cabur yang semula ditargetkan. 7 cabur tersebut adalah atletik, bulu tangkis, tenis meja, renang, balap sepeda, powerlifting, dan menembak. Inilah nama-nama mereka. Kloter pertama atlet yang terdiri dari para table tennis, para cycling, dan para swimming sudah bertolak ke Jepang pada 17 Agustus 2021. Kita dukung doa dari Indonesia ya, semoga para atlet kita sehat selalu, bisa memberikan yang terbaik, dan bisa membawa pulang medali emas. Amin. Itu tadi kabar pagi yang bisa aku kasih buat kamu. Besok Narasi Pagi akan kembali hadir pukul 8 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, antar malam tonton Mata Najwa pukul 8 malam di Trans 7. Sehat dan semangat selalu semuanya. Sampai jumpa!